Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas ya, granny yang kita kombinasikan dengan DC seperti ini. Nah, menjadi tas yang sangat cantik dan serbaguna ya. Jadi kita bisa gunakan atau pakai di mana saja. Untuk tas granny seperti ini kita bisa manfaatkan dari benang-benang sisa ya. Jadi tinggal dipadu padankan dengan warna-warna kesukaan masing-masing. Kemudian di sini saya tambahkan resleting seperti ini. Untuk bagian dalamnya teman-teman juga bisa tambahkan furing ya, atau biarkan seperti ini. Di sini untuk handle tasnya kita menggunakan circular rope ya. Cara membuatnya teman-teman bisa klik linknya di atas sini atau juga bisa cek di description box. Ukuran tasnya ya, teman-teman bisa lihat seperti yang tertera pada layar. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Kita akan kombinasikan 4 warna benang ini ya untuk membuat granny-nya. Teman-teman bisa kombinasikan dengan warna apa saja. Saya menggunakan benang polyester ya. Kita menggunakan yang polikilap. Ini ukurannya D27 ya. Jadi untuk hook kita akan menggunakan hook yang nomor 5. Saya gunakan yang merek Rose. Oke, kita akan mulai dengan menggunakan benang warna hitam terlebih dahulu ya. Buat slip knot. Lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 5. Setelah membuat 5 rantai seperti ini, selanjutnya kita akan satukan dengan rantai pertama di sini. Buat slip stitch seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan membuat rantai 3. Kita akan membuat puff. Oke, 3 DC ya, kita jadikan satu seperti ini. Beri stitch marker sebagai penanda ini stitch pertama ya, atau puff pertama. Kemudian buat rantai 1. Buat puff berikutnya 3 DC kita akan jadikan 1. Ini kita akan lanjutkan sampai terdapat 8 puff di dalam ring ini.
Setelah membuat 8 puff di dalam ring seperti ini, selanjutnya ya, terakhir kita buat rantai 1, kemudian satukan dengan yang kita beri stitch marker ini dengan melakukan slip stitch seperti ini. Di sini kita akan gunakan warna benang yang berbeda. Buat rantai 3. Selanjutnya buat DC. Beri stitch marker ya di sini. Tambahkan 1 DC lagi. Kemudian buat rantai 2. Lanjutkan dengan mengisi DC sampai 3 stitch ya, masih di loop yang sama. Ini akan menjadi sudut pertama. Kemudian lanjutkan di sini ya, di loop yang ini, di antara 2 puff ini kita isi dengan 3 DC di dalam satu loopnya. Kemudian kita akan membuat sudut kedua di sini. Untuk sudut ini ya, sama seperti yang di sebelah sini. Kita akan isi dengan 3 DC, kemudian rantai 2. 3 DC lagi di loop yang sama. Lanjutkan dengan membuat sudut ketiga. Sudut ketiga kita buat di sini ya. Kita lanjutkan membuat sudut keempat di sini.
Ini kita sampai di ujung putaran kedua ya. Supaya sambungannya tidak kelihatan ya, perhatikan. Oke, kita sudah menyelesaikan putaran kedua ya. Di sini sudah terbentuk 4 sudutnya seperti ini. Dan sudut ini akan menjadi patokan kita untuk membuat baris-baris berikutnya. Untuk baris ketiga, kita akan ganti dengan warna benang yang berbeda. Di sini saya gunakan warna hijau muda ya. Buat rantai 3, kita akan buat sudut di titik sudut yang sama ya. Isi 3 DC, buat rantai 2, kemudian 3 DC di loop yang sama.
Masuk baris keempat ya, caranya sama persis. Kita akan mulai dari titik sudut. Jadi untuk sudut kita lakukan cara yang sama ya. Kita akan membuat 3 DC diikuti dengan 2 rantai dan 3 DC di loop yang sama. Ini kita akan lanjutkan terus ya. Kita akan ketemu di ujung baris keempat. Untuk granny-nya ini kita siapkan kurang lebih 10 lembar, atau teman-teman juga bisa sesuaikan dengan lebar dan tinggi yang diinginkan ya. Saya akan satukan menggunakan teknik slip stitch ya. Kita akan masukkan hook. Di sini, kemudian di sini ya, di rantai 2-nya di posisi yang sama seperti ini. Kemudian ambil benang, lewati seperti ini, kemudian masukkan di stitch setelahnya di sini. Kemudian di sini buat slip stitch.
Oke, ini kita sudah menyambung ya untuk setiap bagiannya sampai 10 lembar square dengan garis lurus seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai masuk untuk badan tas. Kita akan skip 3 lembar untuk granny square yang pertama ya. Kita akan mulai di sini di granny square yang keempat. Kita akan masuk baris pertama. Di sini buat rantai 3. Ini kita akan hitung sebagai DC pertama ya. Untuk baris pertama di badan tas ini. Kemudian lanjutkan dengan mengisi DC di setiap stitchnya ya sampai 4 lembar granny square. Ini kita akan lanjutkan. Untuk titik sambungan yang ini, di sini kita akan isi dengan DC. Kemudian di sambungan slip stitch yang ini ya, kita akan isi dengan DC juga ya. Dibuat satu DC di titik tengahnya seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan mengisi DC di sini. DC sampai ke ujung ya, atau ke granny square keempat. Ini kita akan lanjutkan terus. Oke, ini kita sudah menyelesaikan ya baris pertama untuk badan tas dari ujung sini sampai ke sini. Selanjutnya kita akan masuk untuk baris kedua. Buat rantai 3. Ini kita akan hitung sebagai DC pertama ya untuk baris kedua. Kemudian balik. Di baris kedua ini sama seperti sebelumnya, kita akan mengisi setiap stitchnya dengan DC ya. Ini kita akan buat dari sini sampai ke titik yang kita beri stitch marker. Dan pola baris kedua ini akan kita ulangi terus ya sampai nanti kita ketemu di ujung baris ke-8. Nah, ini kita sudah menyelesaikan ya sampai baris ke-8. Sekarang kita akan masuk baris ke-9. Buat rantai 3. Balik. Rantai 3 ini kita akan hitung sebagai DC pertama. Lanjutkan dengan mengisi DC ya sampai 3 stitch ke depan. Nah, ini ada 4 DC ya, termasuk dengan yang kita beri stitch marker. Kemudian lanjutkan dengan membuat rantai 1, skip 1. Di sini isi dengan DC. Rantai 1, skip 1, DC.
Pola ini akan kita ulangi ya sampai di ujung baris ke-9 ini, sampai nanti menyisakan 4 baris. Ini di ujung baris ke-9 ya, 4 stitch paling ujung sini kita akan isi dengan DC. Jadi ada 4 DC di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan masuk untuk baris ke-10. Untuk baris ke-10 buat rantai 1. Balik ya. Empat stitch pertama ini kita akan isi dengan single crochet. Oke, seperti ini ya. Kemudian lanjutkan dengan mengisi single crochet termasuk di rantai ini ya. Baris ke-10 ini berarti single crochet sampai ke ujung. Oke, ini di ujung baris ke-10. Nah, untuk baris ke-11 sampai seterusnya itu adalah pengulangan dari baris ke-9 dan baris ke-10 ini ya. Ini baris ke-11 ya. Berantai 3, jadi persis seperti yang kita lakukan di baris ke-9 sebelumnya. Pola baris ke-9 dan baris ke-10 tadi itu akan kita lanjutkan terus ya, sampai nanti kita mendapatkan tinggi yang sama jika posisi sebelah sini kita tekuk seperti ini. Oke, ini kita akan lanjutkan terus. Oke, ini kita sudah buat ya sampai baris ke-33. Jadi tingginya sudah sama dengan tinggi granny. Sekarang kita akan buatkan sama persis untuk sisi yang sebelah sini. Setelah selesai membuat kedua sisi untuk badan tasnya ya, seperti ini. Sekarang kita akan satukan untuk pinggirannya.
mulai dari ujung sini kita akan membuat single crochet ya, untuk menyatukan sisi-sisi pada tasnya. Lanjutkan sampai ke sini. Ini kita sudah selesai ya, menyatukan kiri kanan untuk tasnya dengan membuat single crochet seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian atas dengan single crochet. Kita akan mulai dari sini ya. Ini untuk sisa benang nggak apa-apa, nanti kita akan sembunyikan sembari kita merajut. Kita akan isi dengan single crochet keliling ya. Sekarang kita akan masuk untuk baris kedua. Ini di baris kedua kita akan buat kembali single crochet keliling ya. Dan nanti pada bagian pinggir sini kita akan buat loop atau lubang untuk kita memasang handle tas. Jadi ini kita akan buat single crochet sampai nanti di granny square-nya. Ini di baris 2 ya, mulai dari titik yang ini kita akan buat rantai 7, kemudian skip 7, berarti di ujung sini ini terdapat lubang ya seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan membuat single crochet sampai nanti kita ketemu di square
sebelahnya ya, kita akan buat seperti ini lagi. Oke, ketemu di ujung sisi sebelah sini. Kita lakukan sama persis ya. Setelah membuat single crochet di titik DC yang ini, kemudian lanjutkan dengan membuat rantai 7. Masuk putaran ketiganya, buat rantai 1. Isi single crochet ya di sepanjang ini sampai nanti kita ketemu di rantai 7 yang kita buat di setiap sisinya. Ini kita akan lanjutkan. Nah, di rantai ya kita akan buat slip stitch ya sampai 7 kali sesuai dengan jumlah rantainya. Lakukan single crochet setelahnya ya sampai nanti ketemu di loop seperti ini lagi. Nah, ini lanjutkan baris keempat ya dengan mengisi single crochet sampai nanti kita ketemu di loop yang seperti ini. Ini lanjutkan terus. Oke, mulai dari sini ya. Kita akan isi dengan single crochet sebanyak 7 di dalam loop ini. Kemudian lanjutkan dengan mengisi single crochet sampai nanti ketemu di loop sisi sebelahnya ya.
Selanjutnya di sini kita akan siapkan ya resleting, bisa sesuaikan dengan mulut tas. Ini kita akan rajut berkeliling, baru kemudian kita pasangkan pada badan tas ya. Kita siapkan juga untuk handle tas ya. Di sini saya menggunakan circular rope ya, yang seperti ini. Di sini kita buat agak panjang supaya nanti ketika kita menjahit pada badan tas itu akan lebih mudah. Untuk panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk merajut pada resleting ini kita akan menggunakan hook dengan ujung yang lebih lancip ya. Di sini saya gunakan yang nomor 4. Bisa mulai dari mana saja. Ini kita akan mulai dari titik sini. Kita buat single crochet ya. Nah, ini untuk lembaran resletingnya kita buat ya 5 baris untuk yang sebelah sini dan 5 baris yang sebelah sini, supaya nanti mendapatkan lebar mulut yang kita inginkan. Kemudian di sini kita isi dengan 2 single crochet. Mulai dari titik sini kita akan buat berkeliling ya. Oke, setelah membuat lembaran untuk resleting ini ya, di sini saya tambahkan keliling sebanyak 2 kali. Ini kita akan satukan ke badan tas dengan cara menjahitnya ya, berkeliling. Sekarang kita akan memasang handle tasnya ya. Untuk handle tas kita akan lewatkan loop yang di sini.
Ini tasnya sudah jadi ya. Resetting juga sudah terpasang. Kemudian untuk handle kita juga sudah satukan seperti ini. Ini tasnya sudah bisa digunakan. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.